Santapan Harian, Kamis 18 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di saat hidup terasa gelap dan melelahkan. Kuatkanlah jiwa kami yang rapuh dan pulihkanlah hati kami yang terluka. Biarlah kami menemukan damai di dalam kasih-Mu ya Yesus. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Rut 3 ayat 10-18. Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boas sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boas, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boas berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boas menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, "Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong." Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga." Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, cinta ada karena terbiasa. Mungkin terdengar benar, tetapi sebenarnya kurang lengkap. Agar cinta mekar, keterbiasaan harus diakhiri dengan kebulatan hati. Selama musim menuai jelai, Rut berada di ladang Boas. Dapat dikatakan selama berminggu-minggu ia sudah terbiasa bekerja dan makan bersama Boas. Sekarang ladang telah selesai dituai dan Rut tidak perlu lagi datang ke sana. Bayangkan betapa kagetnya Boas ketika ia mendapati Rut berbaring di sebelah kakinya pada tengah malam. Rut tampil memesona dalam balutan pakaian yang indah. Dengan rendah hati, ia mengungkapkan isi hatinya. Boas membalas kasih Rut dengan menyatakan kebulatan hatinya untuk menjadi pelindung dan penebus Rut. Sungguh adegan romantis itu terasa semakin indah karena adat dan tata krama tetap terjaga. Naomi, menurut Theodoret dari Sir, meyakini kesalehan Boas. Ia tahu bahwa Boas dapat menahan diri meski Rut berbaring di sebelahnya. Baik Boas maupun Rut tidak melanggar kesucian hubungan. Firman ini relevan dengan kita yang hidup dalam zaman pergaulan bebas. Adegan romantis seringkali disamakan dengan perilaku seksual yang hilang kendali.
Mereka tidak tahu lagi batasan tabu dan kehilangan arah dalam memadu kasih. Banyak orang dari anak muda sampai orang dewasa tidak tahu lagi bagaimana cara menikmati asmara yang suci. Jadilah seperti Rut yang lebih mengutamakan perlindungan daripada daya tarik orang muda. Dan jadilah seperti Boas yang menjaga kesucian kasih Rut dan adat penebusan orang Israel. Jadilah penjaga kesucian pasanganmu. Bila dia tampak semakin menawan, jadikanlah itu motivasi untuk menjaga kesuciannya. Peganglah peringatan dari firman Tuhan. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Jadilah orang yang kesalehannya dapat diandalkan. Bangunlah asmara bukan untuk memuaskan hawa nafsu seperti kebiasaan dunia, tetapi untuk hidup dalam kekudusan dan kehormatan seperti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami membangun asmara bukan di atas gelora hawa nafsu yang fana, ya Allah, melainkan di atas kasih yang murni, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan hati kami menjaga kehormatan diri dan sesama, supaya cinta yang kami pelihara menjadi taman yang indah. Bertumbuh dalam kesetiaan, pengorbanan, dan takut akan Engkau. Di dalam cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.